mata air yang jernih. Di sini mengalir air kehidupan yang jernih. Haro, ku merindu Papua. Papua di surga yo, mengalir air madu yo. Papua ya di surga kedua, mengalir air susu yo. Bintang timur sudah naik hari terang siang. Pemandangan di gunung Sion indah dan permai. Umat Tuhan bersorak memuji menyembah Tuhan beriak-riak. Iringi tari-tarian Papua. Sampai kemuliaannya menutupi tanah Papua. Sampai kemuliaannya menutupi tanah airku. Ya Papua makiko pawado topano topano. Halo, haleluya. Papua makiko pawado topano topano. Age aku betegelku wado we makeno pawado makeno. Ini sembayang te ciroko age aku pawado makeni manegino ni manegino. Ini sembayang te ciroko age aku pawado makeni manegino ni manegino. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan itu sumber sukacita, Yeshua itu sumber sukacita, haleluya. Kalau dia pergi kegirangan di atas gunung-gunung Sion, haleluya. Tuhan memberi semangat bertempur, Tuhan memberi semangat bersukacita, karena Tuhan itu sumber sukacita, haleluya. Luar biasa. Tuhan itu baik, Yeshua itu baik, haleluya. Yeshua HaMashiach Adonai itu baik, dia sumber sukacita, dia sumber damai, dia sumber kasih, haleluya. Dia sumber kebaikan, dia sumber anugerah, haleluya. Puji Yeshua HaMashiach Adonai. Baik, kita bertemu lagi di dalam channel saya. Pada saat ini kita masih di berita Sion surgawi, berita tentang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Puji Tuhan. Topik kali ini adalah generasi Yosua ke-9 akan mengangkat tabut peti perjanjian di atas tanah Papua. Haleluya. Jadi generasi Yosua ke-9 akan mengangkat tabut peti perjanjian di atas tanah Papua. Haleluya. Ada satu ayat yang saya beritakan untuk memberitakan Injil yang kudus dan tidak terbinasa seperti kilat yang memancar dari sebelah timur sampai ke sebelah barat. Haleluya. Saya angkat saja sebelum kita mendengarkan ini. Haleluya. Saya angkat saja satu ayat, yaitu ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita,
Haleluya. Matius 24 ayat 28, 27. Haleluya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Haleluya. Baca lagi satu ayat, haleluya, di Kisah Para Rasul, di Wahyu 22 ayat 16 lagi, haleluya. Aku Yesuha telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Haleluya. Wahyu 22 ayat yang ke-16. Haleluya. Ya. Sebelum saya menyampaikan ini, saya mau bersaksi apa yang Bapak beritahukan kepada kami, rahasia-rahasia yang saya sudah, Roh Kudus mendorong saya untuk memberitahukan apa yang Roh Kudus singkapkan, hal-hal yang disingkapkan, rahasia-rahasia yang berabad lamanya, ditutup oleh dosa, dan ketika berdoa menyelesaikan akar durhaka neraka di Papua melalui garis keturunan pribadi, kaum, suku, bangsa, dan keluarga, marga-marga di Papua. Tuhan membongkar rahasia-rahasia itu di situ. Tuhan menyingkapkan banyak rahasia-rahasia surgawi yang sudah banyak saya sudah sampaikan. Haleluya. Pada saat itu ada satu kesaksian lagi Bapak memberitahukan kami bahwa apa yang saya sampaikan itu akan nanti disambung lagi oleh generasi ke-9 Yosua, generasi Yosua ke-9. Haleluya. Generasi Yosua ke-9 itu kami berdoa tanya Tuhan, itu generasi Yosua ke-9 itu maksudnya apa? Tuhan bilang itu akan Tuhan memilih, dan sedang Tuhan memilih dan menseleksi dan menetapkan anak-anak umur dari 14, 15, 17 tahun ke bawah itu nanti Tuhan mau pakai untuk orang asli, anak-anak asli Papua saja. Anak-anak asli Papua saja nanti Tuhan pakai itu. Ada 99 anak-anak yang akan Tuhan pilih, baik itu dari Nabire, Paniai, Deyai, Dogiai, Soron, Manokwari, Kaimana, Fakfak, dari Serui, Biak, dari Jayapura, dari Kerom, Sarmi, dari Wamena, wilayah-wilayah Wamena sana, dari Merauke, dari Asmat. Itu ada sekitar 99 anak-anak yang Tuhan akan memakai. Haleluya. Itu sekarang kita lihat banyak anak-anak sedang dipakai di Afrika, di mana-mana. Untuk Papua saja Tuhan bilang itu ada umur 17 ke bawah itu akan ada pakai, Tuhan pakai itu 99 anak yang akan Tuhan pakai. Kerja mereka adalah mereka akan mengangkat tabut peti perjanjian. Haleluya. Mereka pekerja adalah tabut peti perjanjian itu. Artinya begini, waktu Yesus mati di atas kayu salib itu, tirai terbelah dua dan orang bisa lihat tabut peti perjanjian dalam kemah suci kelihatan. Haleluya. Di Wahyu itu di sana berkata bahwa, di kitab Wahyu berkata bahwa ketika tirai akan terbelah dua dan tirai terbelah dua dan tabut peti perjanjian itu nampak di dalam. Haleluya. Nampak di dalam. Ya, nampak di dalam bait Allah Salomo yang ketiga. Haleluya. Yang saya sudah bersaksi itu. Haleluya. Nah, itu sudah pemulihan terjadi di atas Papua. Dan nanti dari 99 anak ini akan Tuhan pakai untuk kerja mereka memakan. Tuhan akan pakai adalah apa? Haleluya. Apa yang rahasia-rahasia yang sudah lama tersembunyi sudah kami sampaikan ini. Lebih lengkap itu nanti mereka akan bongkar. Haleluya. Semua rahasia-rahasia Papua Tuhan sembunyikan di atas Papua. Taman Eden itu bagaimana? Haleluya. Peristiwa Alkitab itu terjadi bagaimana? Dan juga berita tentang berita tentang Injil dulu bagaimana, Israel dulu itu bagaimana, akan Tuhan memakai anak-anak asli Papua yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memilih. Ada 99 anak akan Tuhan pakai.
Haleluya. Itu yang Tuhan beritahukan, dan Tuhan memberitahukan mereka itu akan diberi nama generasi Yosua angkatan ke-9. Generasi Yosua angkatan ke-9. Haleluya. Waktu tabut peti perjanjian, waktu orang Israel sampai di bawah komando Yosua, mereka memasuki Yeriko. Ketika mereka bawa tabut peti perjanjian, 6 hari lamanya mereka putar diam-diam saja. Diam, tidak boleh ada yang bicara. Mereka diam jalan keliling. Dia keliling bawa tabut peti perjanjian, keliling-keliling di pinggir-pinggir tembok Yerusalem, Yeriko. Nanti hari ke-7 baru Tuhan perintahkan Musa kalau suruh yuwaita, itu mereka bersorak-sorai dan terjadi trompet dan sangkakala bunyikan, maka kamu harus bunyikan trompet, sangkakala dan peki kekirangan dan sorak-sorai terjadi. Maka itu aku memberikan kemenangan. Pada waktu mereka hari yang ke-7 mereka bersorak-sorai, haleluya. Mereka peki kekirangan dengan tabut peti, apa yang terjadi? Tembok-tembok Yeriko langsung rubuh semua, haleluya. Orang Israel dong lompat masuk, haleluya. Kelompok-kelompok bawa tabut peti perjanjian juga jalan, haleluya, puji Tuhan. Orang-orang di kanan dong, penduduk-penduduk sana dong gemetar, haleluya. Luar biasa, Tuhan menyertai mereka, haleluya. Begitu akan terjadi di Papua, haleluya. Haleluya. Jadi sekarang anak-anak itu sekarang harus punya harus merindukan suatu firdaus atau suatu kehidupan firdaus dengan kehidupannya. Air kehidupan firdaus dengan air susu, air madu, yaitu gerakan-gerakan rohani di akhir zaman. Haleluya. Merindukan, orang tua harus merindukan kalau bisa siapa anak dipakai. Siapa anak ini dipakai dalam gerakan yang akan besar, karena Roh Kudus dia akan datang bagi mereka yang merindu, mencari Roh Kudus, mencari Tuhan, agar gerakan-gerakan akan masuk. Haleluya. Haleluya. Jadi kita harus serahkan kita anak-anak untuk bagaimana supaya mereka ikuti gerakan Roh Kudus yang sedang terjadi ini. Haleluya, saudara-saudari. Haleluya. Buka mata dan orang Papua harus bangkit hari ini dalam gerakan rohani untuk menerobos dan menghancurkan benteng-benteng tirani dan benteng-benteng penjajahan dosa, penjajahan iblis, penjajahan kelemahan, penjajahan benteng-benteng pribadi, benteng-benteng agamawi, benteng-benteng negara, bangsa-bangsa harus dihancurkan. Benteng-benteng iblis yang di mana-mana harus digoncangkan dengan pelayanan mulai dibangkitkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Nah, saya kembali lagi bersaksi. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi malam Tuhan membawa kami berdoa di atas atmosfer Nabire. Haleluya. Tuhan bawa kami, dan ini ada anak saya ini, dia melihat kami dua berdoa begini, dia teman juga ada di situ, jadi sama-sama berdoa. Tapi temannya ini sudah sering ikut-ikut dia juga. Haleluya. Tadi malam masuk berdoa, anak ini dilepaskan pelayanan. Setelah itu begini, anak yang baru ini juga dia lihat penglihatan yang sama dengan yang satunya lagi. Mereka lihat penglihatan yang luar biasa. Tadi malam terjadi peperangan, malaikat Gabriel itu turun dengan pasukannya membersihkan atmosfer di atas Nabire, mulai dari daerah Kuat Sore, Jaro, di Jaro sana Keladiri, dia masuk terus sampai ke membersihkan Lagari, apa semua dibersihkan, semua kekuatan atmosfer tadi malam dalam doa-doa peperangan. Haleluya. Jadi anak yang satu dia lihat malaikat yang baru ini, dia lihat malaikat. Haleluya. Setelah itu kami berdoa selesai. Tadi siang lagi baru sempat kami berdoa. Baru masuk berdoa bagi kami tanya, Tuhan, anak yang baru lihat ini bagaimana? Kok anak baru datang berdoa 2-3 kali selesai, Tuhan langsung buka kedip mata rohani baru dia melihat lagi anak ini. Haleluya, puji Tuhan. Lalu Tuhan kasih tahu kami itu begini. Tuhan perlihatkan penglihatan itu begini. Haleluya. Jadi waktu anak yang satu yang biasa dipakai oleh Tuhan ini, waktu dia berdoa pada saat itu, kilat-kilat pelayanan dari timur itu, pelayanan dalam Tuhan itu seperti kilat-kilat strom. Jadi anak yang satu dia mendekati begini, dia juga kena percikan kilat cahaya, kilat itu kena kayak anak yang baru ini, kena yang baru ke dia itu langsung seperti kilat, dia sambung seperti orang pasang listrik strom. Dia kena yang satu kena lagi. Haleluya. Haleluya. Pernah tahun 2021 pernah Tuhan pakai kami anak-anak Tuhan pakai untuk membongkar rahasia itu, penyaliban Yesua oleh 12 suku Israel. Untuk penyelesaian utang darah penyaliban Yesua oleh 12 suku Israel itu, anak-anak sekitar anak 6 dipakai, 6 orang dipakai itu bongkar rahasia penyaliban Yesua oleh 12 suku termasuk Papua. Haleluya. Jadi
tadi malam itu baru Tuhan perlihatkan penglihatan itu, lalu kami tadi berdoa tanya Tuhan dan Tuhan bilang begini, itu anak yang satu dia datang ke dekat dengan anak yang dipakai ini, strom dari surga itu, strom percikan cahaya, kilat-kilat cahaya Tuhan punya itu, kena ke yang baru yang satu ini lagi. Akhirnya dia juga mengalami pengurapan percikan cepat kilat. Jadi itu namanya pelayanan kilat dari timur ke barat, Tuhan bilang. Yang tadi Matius 24 itu. Nah, Tuhan kasih tahu kami, Matius 24:27. Sebab sama seperti kilat memancarkan dari sebelah timur dan meloncarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kedatangan Anak Manusia. Jadi kilat, ini pelayanan kilat, artinya kilatan-kilatan daripada cahaya kemuliaan Tuhan yang kena ke yang satu ke strom darah Yesua itu, dari yang satu ini kena ke yang baru lagi, nanti kena ke yang baru lagi. Nah, dia akan terjadi seperti itu untuk seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Papua dari umur 17-an ke bawah yang Tuhan akan pakai. Untuk mereka ini yang Tuhan pakai nanti untuk bongkar rahasia. Jadi orang tidak pakai lagi teologi, atau orang-orang tidak pakai lagi dan bilang ini itu. Haleluya. Itu yang nanti Tuhan pakai lagi. Haleluya. Untuk menyatukan visi bahwa suatu kebenaran itu membuktikan bahwa kebenaran Alkitab ini bukan lagi cerita dongeng. Tetapi Alkitab ini mempunyai sejarah, dan banyak sejarah Alkitab dan arkeologi sejarah itu Tuhan sembunyikan di Papua. Dan itu akan dinyatakan pada saatnya. Haleluya. Nah, inilah nanti berita kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Akan ada banyak hamba Tuhan akan melihat. Bapak bilang itu ada sekitar 85 negara, hamba Tuhan 85 negara akan juga masuk ke Papua, karena sekarang Tuhan Bapak sedang memberikan mereka penglihatan. Haleluya. Haleluya, penglihatan kepada 85 negara, hamba Tuhan dari 85 negara. Haleluya. Kalau yang bangsa-bangsa sekitar 180 negara itu saya tidak bicara, karena mereka juga telah lihat dengan mata alam, tetapi itu berhubungan dengan jalan-jalan setan punya mata yang dong lihat bahwa rahasia Papua itu begini. Nah, dengan iptek dong sudah lihat apa itu Papua, tetapi ada sekarang ini mata rohani hamba Tuhan bukakan. Sudah banyak hamba Tuhan sudah bukakan tentang Papua dan rahasianya ilahi yang Tuhan sembunyikan di Papua. Nah, ada 85 negara itu akan masuk. Visi dari bangsa-bangsa akan mereka masuk itu. Mereka akan melihat tempat ibu kota kerajaan 1000 tahun damai yang akan diturunkan. Haleluya. Itu yang makanya tadi saya menyanyi itu, haleluya. Saya terlalu tergerak, haleluya, puji Tuhan. Jadi Firdaus itu negeriku, haleluya. Papua itu negeriku. Di situ Firdaus, di situ surga akan menjadi surga kedua. Haleluya. Mengalir air susu dan madu. Haleluya. Ternyata tadi siang juga sempat kami berdoa, haleluya, luar biasa. Ternyata ada 12 negara besar di muka bumi, ternyata don juga isap madu dan susu dari Papua. Saudara, saya mau kasih tahu, luar biasa. Kita orang Papua yang belum tahu hal-hal ini. Kalau kita saudara-saudari, kalau kita orang Papua sadar, kalau kita merendahkan diri dan minta ampun, Tuhan memulihkan Papua itu kepada hal-hal perkara-perkara besar. Tuhan sudah kasih tahu kami bahwa haleluya, pemulihan takkan terjadi. Dengan demikian, orang Papua secepatnya harus merendahkan diri dan minta ampun, dan terus merendahkan diri, minta ampun, dan terus bertekun dalam doa. Nah, itu yang Bapak beritahukan, saya memberitahukan apa yang ini. Kenapa disebut Yosua generasi ke-9? Saya kembali lagi, kenapa disebut Yosua generasi ke-9? 9 itu bercerita tentang 9 karunia. 9 karunia. Jadi disebut juga tentang masa 9, masa ke-9. Disebut juga kalau masa 9 kali 9 berarti penyelesaian dosa bangsa-bangsa. Penyelesaian dosa bangsa-bangsa. 9 kali 9 berarti 18. Dari 18 itu dari generasi Yosua sampai generasi Yesua sampai dengan sekarang generasi anak-anak kami, cucu kami itu sudah masuk ke generasi ke-18. Generasi ke-18. Haleluya. Maka pada saat generasi ke-19, 18 ini, kalau dosa-dosa yang tadi, dosa-dosa penyelesaian, dosa-dosa perusakan Taman Eden, pemulihan, penyelesaian dosa 12 suku Israel dan penyaliban Yesus, kalau sudah mulai selesai, akan disambung dengan generasi Yosua ke-9 untuk haleluya. Mereka akan bergerak dengan pekerjaan luar biasa. Haleluya. Orang-orang dan bangsa-bangsa akan melihat, menggenapi itu. Kitab Yoel 3 itu. Anak-anak teruna-teruna akan melihat penglihatan.
Anak-anak muda akan melihat mimpi-mimpi. Haleluya. Orang-orang tua akan bermimpi. Mereka akan bernubuat. Haleluya. Itu di Yoel, di Lembah Yosafat. Lembah Yosafat itu di Lembo, di Mewa, Papua. Haleluya. Nah, dari situ mereka akan lihat. Nah, seperti Pentekoste dan pernah terjadi di Yerusalem. Haleluya. Nah, seperti yang pernah terjadi di Yerusalem. Haleluya. Pada waktu Pentakosta. Haleluya. Demikian pula di Papua akan terjadi juga di Lembah Yosafat. Tuhan sudah bilang. Ada beberapa hamba Tuhan lain. Mereka sudah lihat. Haleluya. Pengurapan itu akan datang dari sana. Dan gerakan pasukan Laskar Kristus yang akan berperan dalam. Serdadu Tuhan yang akan berperan dengan peperangan rohani yang sangat dahsyat. Haleluya. Jadi. Puji Tuhan. Jadi. Itu generasi Yosua ke-9. Kalau tabut peti perjanjian, mereka akan mengangkat tabut peti perjanjian itu. Itu bercerita tentang pelayanan kesempurnaan, pelayanan malaikat akan masuk. Haleluya. Bersamaan dengan itu, ada sekitar 10.000 hamba Tuhan yang akan Tuhan pakai. Untuk dari sekitar 150 lebih itu nanti Tuhan pakai dari wilayah Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dari Sumatera, yang berhati Papua untuk mereka akan berdoa untuk Papua, pemulihan percepatan Papua. Itu ada 150 orang yang Tuhan pakai, tetapi untuk Papua saja Tuhan akan bangkitkan akan sekitar 10.000 hamba Tuhan akan keluar dari sana. Dan lewat hamba-hamba Tuhan lain juga Tuhan sudah berbicara bahwa jumlah bilangan dan orang diselamatkan dan memenuhi kerajaan Tuba Masia itu orang Papua nanti dalam terlalu banyak yang akan masuk di dalam. Dari jumlah penduduk bumi yang akan bilangan jumlah penduduk akan masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Tuba Masia itu orang Papua yang nanti terbanyak dari antara bangsa-bangsa di muka bumi. Haleluya. Puji Tuhan. Ini saya kasih tahu apa yang Tuhan kasih tahu kepada kita supaya kita juga percaya, yakin, imani dan kita merindukan yang itu. Haleluya. Hal yang kekal, kerajaan yang kekal. Cari dulu kebenaran maka semua akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Jadi mulai dari setelah kita mendengarkan berita Sion tentang bahwa anak-anak Tuhan akan Tuhan pakai untuk menggenapi Yoel 2. Haleluya. Bahwa ya kita lihat di Kisah Para Rasul ya. Haleluya. Saya bacakan supaya firman ini menjadi pengurapan untuk membangkitkan Pentakosta 2. Pentakosta. Jadi Pentakosta 1, Pentakosta kedua. Kisah Para Rasul 2. Haleluya. Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Yahweh, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi-mimpi. Dan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, dan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, dan darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, dan sebelum datangnya hari Tuhan yang besar itu dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Jadi itu pelayanan terakhir yang Tuhan akan bangkit dari generasi Yosua 9, dengan Tuhan akan bangkitkan itu 10.000 hamba Tuhan. Ya, itu akan Tuhan bangkitkan di Papua. Nabi tidak tahu nabi berapa, jawatan rasul berapa, guru berapa, gembala berapa, penginjil berapa, semua Tuhan akan bangkitkan karena hari Tuhan semakin dekat. Haleluya. Kalau hitungan surga itu sudah jam 5 sore. Haleluya. Pelayanan di kebun anggur akan terjadi. Haleluya. Jadi upaya pelayanan akan terjadi gerakan dari Papua ini dengan hamba-hamba Tuhan yang lain yang sudah melayani seluruh dunia pada jam 5 pagi, jam 12, jam 9, jam 9 pagi, jam 12 siang dan jam 3 petang. Itu semua dengan jam 5 yang akan bergerak ini, itu sama upah semua. Upahnya semua sama. Jadi hari ini ibarat orang Papua itu tidak melayani, mereka simpan Alkitab kebenaran firman Tuhan dari generasi ke generasi dan mereka menganggur. Tapi begitu pencurahan Roh Kudus dicurahkan, haleluya, mereka akan keluar pada jam 5 petang untuk memberitakan Injil Kerajaan Kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Itu yang akan terjadi.
Jadi itu yang akan terjadi. Jadi berhubungan dengan banyak hamba Tuhan bilang itu antikris akan muncul dari Papua karena bendera bintang kejora. Haleluya. Saya mau kasih tahu sobat. Haleluya. Puji Tuhan. Penglihatan yang seperti itu lama. Barang itu kalau ular naga berkepala 7 dan apa semua sudah diikat masuk dalam tahanan dalam. Sudah selesai, sudah disegel di tahanan dalam. Haleluya. Saya mau kasih tahu. Dan juga tadi siang kami berdoa. Haleluya. Itu Papua punya yang sekarang Freeport di bawah itu. Haleluya. Di bawah Freeport yang sekarang ada berapa puluh negara kejar itu. Yang biasa 12 negara keluar masuk ambil uang di dalam itu. Haleluya. Pohon uang itu sudah kering tadi. Yang dulu sudah sambil uang 30 perak itu. 10 di Papua, 10 di Amerika, 10 di Rusia itu. Nah, uang itu dong ambil baru dong bawa ke USA di sana. United USA baru di sana membuat satu mata bank dunia yang terbesar. Dan semua bank dunia dia kalahkan oleh bank ini. Dia modalnya dari mana? Dari itu Freeport di bawah. Haleluya. Dari suku Ruben yang Moffett dan ambil Freeport itu ya. Dia punya mata uang di bawah sudah bakar tadi. Dia punya pohonnya sudah dikirim, sudah dibakar, sudah menganguskan karena Tuhan bilang tutup Papua punya. Haleluya. Nah, sekarang 12 negara mereka ikuti jalur-jalur itu. Mata air, jalur-jalur binatang air, jalur kargoisme, jalur alam kubur, jalur alam sadas, jalur maskapai, dengan jalur katulistiwa itu sudah tutup semua. Mereka tidak akan keluar masuk lagi. Tadi siang, hari ini tanggal 14 ke 13 ke 14 Juli tahun 2022. Catat itu sudah tutup, sudah ditutup. Kalau sudah ditutup, sudah dibakar dia punya ininya semua sudah selesai. Jadi Papua punya sudah selesai. Haleluya. Dengan ditutup dibakarnya mamon itu, pohon mamon, pohon uang. Itu sudah bakar, sudah selesai, berhasil selesai. Haleluya. Tinggal sekarang Amerika punya dengan Rusia punya. Haleluya. Akan di sana, dari sana akan berurusan dengan antikris akan muncul dari sana. Bukan dari Papua lagi. Biar Papua akan masuk dalam satu gerakan pertobatan yang besar-besar. Itu yang tadi siang Bapak beritahukan satu rahasia besar itu. Seperti itu. Jadi tadi waktu kami berdoa itu malam saya mimpi tentang penyesatan dengan roh antikris. Ternyata tempat yang Tuhan katakan bahwa masuk dengan doa, masuk dalam begini pas berhubungan dengan pohon itu, pohon uang itu. Jadi anak-anak yang bertapa di situ belajar itu semua tadi ditangkap oleh malaikat Tuhan baru Gabriel pasukan turun itu tangkap mereka baru dong bahasa begini. Asal ada uang rusak bunuh. Haleluya. Yang penting ada uang. Itu dong punya moto, antikris moto itu seperti itu. Tadi barang yang kena itu mereka itu tadi semua dibakar, kekuatannya dihancurkan. Mereka ini diikat, dimasukkan dalam barang-barang itu dimasukkan semua, anak-anak itu disuruh pulang ke rumah. Haleluya. Itu luar biasa tadi ini luar biasa. Jadi itu akhirnya setelah kami telusuri masuk doang ambil uang itu dari arah mana. Nah ternyata tadi baru sudah bongkar tadi sudah bakar semua pohon uang itu. Pintu-pintu 12 negara yang besar-besar dong masuk. Ambil sudah tutup semua sekarang. Haleluya. Puji Tuhan. Masih banyak rahasia tentang Papua kami tidak bisa sampaikan. Haleluya. Nanti pada saatnya juga orang Papua juga akan heran-heran. Bangsa akan heran-heran. Haleluya. Menggenapi Mazmur itu. Berapa? 126 itu. Haleluya. Tuhan membuat mulut mereka penuh dengan sorak-sorai. Sungguh Tuhan melakukan perkara-perkara besar bagi bangsa-bangsa ini, orang-orang ini. Haleluya. Nah itu akan terjadi. Haleluya. Dengan demikian kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Bapa yang baik di surga, Yeshua Mashiach Adonai. Haleluya. Nah kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Bapa yang baik, Bapa surga yang baik, amat baik, sungguh baik, dan melawati terus memulihkan keadaan-keadaan kita di Yerusalem, di Sion. Haleluya. Memulihkan keadaan kita sehingga kita akan mengalami pelawatan Tuhan yang luar biasa daripada bangsa-bangsa lain, daripada suku-suku lain di muka bumi. Haleluya. Kita orang Papua bangga memiliki Bapa dan Yeshua dan Mashiach Adonai. Walaupun di tengah tekanan salib sekalipun. Haleluya. Itu makanya tekanan ini yang nanti disebut dengan kepicikan Yakub, kekerasan Israel itu dihancurkan. Haleluya. Sampai betul-betul bertobat kekerasan ini Israel itu. Haleluya. Kekerasan di rakyat tengkuk tidak mau percaya semua itu harus dihancurkan betul, dirubuhkan betul, dibakar betul. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi haleluya.
Itu yang bisa saya sampaikan, karena sekarang ini Tuhan izinkan segala sesuatu di Papua untuk mengolah orang Papua. Haleluya. Karena notabene mereka dan jati diri mereka adalah orang-orang moyang dari turunan orang-orang Israel. Untuk menyucikan dosa-dosa, karena itu sudah disucikan. Haleluya. Luar biasa, karena Papua kota Tuhan dan negeri lukisan tangan Tuhan. Tuhan sedang bawa Papua. Papua bukan di tangan, haleluya, Papua bukan juga di tangan orang Papua atau PBB atau USA atau di tangan Belanda kah, Amerika kah, Indonesia kah. Tidak, Papua itu di tangan Tuhan. Papua diciptakan Tuhan. Haleluya. Papua mengendalikan hari ini, kadang-kadang malam ini di wilayah apapun yang sedang terjadi, apa sedang kontrol, semua sedang pantau semua. Haleluya. Baik itu di atas Deyai, Dogiai, Paniai, Mewa, Papua. Haleluya. Di wilayah dari Sorong, Merauke, apa yang sedang terjadi, baik tidak baik, di dalam itu semua dalam kontrol Tuhan, dalam jangkauan Tuhan. Haleluya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Haleluya. Dengan demikian, dalam generasi ke-9, generasi Yosua ke-9, ya Tuhan akan bangkitkan ini. Haleluya. Dan Tuhan akan munculkan dari anak-anak umur 17 ke bawah, dari 99 anak-anak yang Tuhan akan munculkan ini. Mari kita berdoa dari keluarga orang-orang tua masing-masing untuk merindukan supaya biarlah anak-anak kita itu dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan pembangunan tubuh Kristus demi kemuliaan namanya. Itulah yang sangat indah dan mulia daripada, haleluya, pekerjaan-pekerjaan lain di muka bumi. Karena pekerjaan-pekerjaan lain di muka bumi hanya sementara dan sekedar saja. Haleluya. Itu yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Haleluya. Apa yang kami sampaikan ini, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Haleluya. Tapi saya mau kasih tahu, haleluya, haleluya, di Amos 3 ayat yang ke-7. Kita baca Amos 3 ayat yang ke-7. Haleluya. Di kitab Amos 3 ayat yang ke-7 di sana berkata begini. Haleluya. Amos 3 ayat yang ke-7. Sungguh Tuhan Yahweh tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi, sehingga telah mengaun. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Yahweh telah berfirman. Siapakah yang tidak bernubuat? Haleluya. Jadi apa yang Bapak mau lakukan di atas Papua itu, Tuhan sudah memberitahukan lewat hamba-hamba Tuhan. Yang sebagian tadi saya sudah sampaikan itu. Dan itu akan Tuhan lakukan. Haleluya. Dan itu akan Tuhan lakukan. Haleluya. Dan itu akan terlaksana di atas Papua. Terima kasih. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Matahari percaya, tidak percaya, yakin, tidak yakin, mau, tidak mau. Haleluya. Kita semua sedang digiring dalam rencangan Tuhan yang indah bagi kita orang Papua. Haleluya. Haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, hamba telah menyampaikan berita tentang apa yang Bapak beritahukan kepada kami, tentang ada sekitar 99 anak yang Tuhan akan pakai untuk, dari orang asli, anak asli Papua, Tuhan akan pakai untuk dimana membongkar semua rahasia ilahi yang Engkau sembunyikan di atas negeri ini. Haleluya. Tirai terbelah dua dan tabut peti perjanjian. Haleluya. Di dalam rumah Yahweh Yakob yang ketiga akan kelihatan, dan generasi Yosua ke-9 akan mengangkatnya dalam rangka pemulihan pelayanan terakhir Bapa pada akhir zaman. Haleluya. Setelah Pentakosta kedua atau pencur hujan akhir itu terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan ada sekitar 10.000 hamba Tuhan akan Tuhan bangkit dari atas negeri Papua ini untuk pelayanan keluar. Bapa takar itu bukan dibentuk oleh ini, tapi itu adalah Tuhan yang mengangkat murni dari Bapa sendiri untuk mengangkat orang-orang yang Tuhan pilih untuk memperbodohkan orang-orang
untuk mempermalukan orang-orang pintar di muka bumi. Haleluya. Bapak takrabas kau bahwa engkau, oh haleluya, engkau yang dahsyat, engkau yang perkasa, engkau berkuasa di langit, di bawah langit, di atas bumi, di bawah bumi. Kami mengucap sembunyi engkau, muliakan namamu Bapak engkau yang datang dari sebelah timur melontar ke sana sampai ke sebelah barat. Berita kudus dan terbinasa dari timur ke barat akan terlaksana. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masiya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati. Kita akan berjumpa lagi dalam channel berikutnya. Haleluya. Amin.